Halo semuanya, selamat datang di podcast Ada Apa Palmera. Tempat kita ngobrolin karya-karya yang bukan cuma keren di atas kertas tapi juga berdampak di kehidupan nyata. Hari ini di Palmera kita kedatangan dua penulis hebat nih ya. Dua penulis hebat yang mengangkat tema juga hebat, dengan judulnya pun sudah unik gitu. Jarang-jarang bisa ketemu judul buku yang tidak dalam bahasa Indonesia dan bahasanya kayaknya nggak awam ya. Aku belum pernah dengar bahasa sebutan youthquake ini. Apakah ini ada meaningnya? Nanti kita akan ngobrolin. Hari ini saya udah kedatangan dua tamu, ada Mbak Vina dan juga Mbak Ratri. Selamat siang Mbak. Siang. Seakan-akan siang banget kita syutingnya ya. Selamat siang, selamat datang di Palmera. Ini pertama kali kah berkunjung ke Palmera? Pertama kali. Dua-duanya pertama kali. Main ke kantor Gramedia juga pertama kali. Gimana kesan-kesannya main ke Palmera? Ke Palmera. Seru ya? Seru banget. Seru dengan banyak angkot. Banyak ya, transportasi urban. Urban ya. Harus cobain kalau ke Palmera pagi-pagi ngelihat angkot berjejer nggak mau jalan. Ya. Tapi tadi untungnya pas kita kesini kan selesai sholat Jumat, jadi sepi ya. Iya gitu. Nah, masih lumayan. Kalau yang belum kenal Mbak Vina ini ternyata seorang ahli yang bergerak di isu-isu gender, disabilitas dan juga inklusi sosial ya. Betul ya Mbak Ratri bergerak di data science, AI spesialis. Wah keren, ini pengen bahas pekerjaan apa bahas bukunya ini kayak gitu. Lebih seru bahas pekerjaannya. Tapi ini kita ke bukunya dulu deh. Youthquake apa nih Mbak? Arti apa yang mendasari judul Youthquake ini? Oke, jadi Youthquake itu sebetulnya kita melihat kan isi cerita ini adalah 10 powerful stories ya, 10 cerita hebat dari 10 anak muda yang kami melihat mereka tuh melampaui semacam ada gempa identitas gitu ya, dan gempa kayak kalau kalian merasakan gempa itu kan kayak ada sedikit goncangan tapi mereka tetap bertahan, tetap bisa menavigasi, tetap bisa bisa unapologetic, bisa tetap stay true gitu ya. Walaupun ada gempa di mana-mana, jatuh misalnya pohon jatuh atau apa, jadi tapi gempaan itu tidak membuat mereka patah semangat. Jadi gempa yang dialami oleh anak muda dalam isu sosial itu aja sih. Kamu mau tambahin nggak? Ya maksudnya ada pergeseran gitu kan, dan namanya juga nambahin dari yang Vina tadi, dari lulus SMA tiba-tiba masuk kuliah, tiba-tiba harus kerja, itu banyak pergeseran yang terjadi yang bisa disadari, bisa juga gede gitu. Jadi dinamikanya tuh sangat besar, akan berpengaruh ke kedepannya gitu kan. Makanya kita ambil kayak sebagai sebuah spektrum lewat 10 cerita ini tadi gitu. 10 cerita, 10 cerita dan 10 topik ya. 10 topik dan 10 dari 10 daerah. Yes. Oh berarti ini kisah nyata? Ya, berbasis kisah nyata. Kita memang benar-benar kita dari awal nggak mau kayak misalnya gini, ini cerita tentang anak muda dan kita bukan anak muda lagi, tapi walaupun kita kelihatan muda ya, walaupun kita sebetulnya young at heart, tapi kita pengen ngobrol sama anak mudanya lah, karena kita pengen tahu dari mereka sendiri, dan memang prosesnya itu kita pakai FGD, kita pakai obrolan yang cukup deep ya, dan ada fasilitator. Jadi kita memang mau mendengarkan dari anak muda itu sendiri, apa sih yang kalian alami gitu kalau ketika kalian menjadi anak muda misalnya menjadi anak muda di mana, di Surabaya, di Jogja, di Bandung, di Jakarta, kita ngobrol, ada yang di Kupang ya kan, jadi kita ngobrol, ada yang di Aceh, jadi kita ngobrol sama anak-anak muda yang memang ternyata bisa menavigasi isu walaupun yang berat sampai yang petty, yang kecil-kecil sampai yang berat gitu ya, mereka tuh ternyata bisa menavigasi isu itu walaupun keterbatasan dalam hal pendamping atau informasi atau akses yang lain. Jadi kita merasa mereka tuh hebat sekali. Dan 10 cerita ini memang bukan menjadi self improvement ya. Kita mau bilang bahwa ini bukan buku self improvement, tapi kita ingin memberikan suasana yang baru bagi anak muda, bahwa mereka bisa melihat cerita-cerita hebat dari anak muda lainnya, dan bagaimana mereka menavigasi cerita itu di daerah-daerah mereka despite dari aksesibilitas yang memang kurang banyak ya gitu. Itu sih. Anak muda ini usia berarti berapa nih Mbak? Kayaknya kita ceritanya ada dari 24 ya? Dari yang SMA sampai yang awal kuliah gitu loh. 30 tahun masih muda apa udah tua? POV kamu, kalau kamu merasa masih young at heart, young at heart ya. Kalau kamu sudah encok sih mungkin aku rasa tidak ya. Tapi sebenarnya clarify sih sebenarnya isu-isunya, walaupun kita bilangnya itu 10 isu yang dihadapi anak muda, yang kita juga dulu waktu muda ngalamin itu. Tapi banyak yang sebenarnya kita juga masih ngerasain gitu sekarang. Ya kan? Kalau boleh disebut yang kayak toxic friendship. Contohnya?
Ya silakan. Toxic friendship gitu kan. Oke. Itu kan sebenarnya sesuatu yang dialamin dari anak muda. Sampai kita pun di tempat bekerja juga masih bisa gitu ngalamin itu gitu. Betul. Jadi kita melihat kayak pada saat kita udah selesai nih kan, ini udah ada nih 10 isu. Hah? Ini mah dialami juga sama orang tua, bahkan lansia gitu loh. Jadi kayak kita melihat bahwa this book, jadi walaupun buku ini berbasis dari cerita anak muda, bukan berarti ini khusus readersnya adalah anak muda juga. Jadi untuk ibu yang memang memiliki anak muda, yang memiliki anak yang memang di usia-usia yang memang dalam cerita kita, ini juga bisa memberikan perspektif POV dari anak muda itu sendiri. Jadi ketika misalnya anak mereka atau keponakan mereka atau siapapun tetangga mereka mengalami isu ini, jadi kalian nggak usah judgy kayak ini loh yang this is what they're feeling. Ini dan kita ada kayak interactive sheet gitu loh setiap short storiesnya ya. Jadi kita bisa membantu. Jadi misalnya pendampingnya atau kakaknya atau adiknya ibunya nggak tahu gimana nih kok gimana ya saya bisa membantu anak ini gitu, itu ada semacam toolsnya gitu loh. Jika kalian mengalami hal ini atau adik kalian atau keponakan kalian mengalami hal ini, you can support them with this gitu. Boleh ceritain nggak satu kisah di dalamnya? Yang mana ya? Kayaknya yang lucu yang pinjol ya, Bu. Oh yes, betul. Yes, pinjol dan pay later ya. Pinjol satu cerita itu gitu. Dimana ya itu kan sesuatu kalau kita boleh tarik ke belakang dari pengalaman kita waktu muda, begitu selesai kuliah kerja atau SMA terus ke kuliah itu kan beda banget gitu dunianya. Tapi di saat yang sama juga kita tuh nggak punya tools untuk gimana sih nanganin membalance antara pengeluaran dengan uang yang kita punya, tapi juga dengan tuntutan untuk tetap relevant sama teman lah yang gitu loh. Kan ngikutin tren yang terbaru. Apakah harus selalu kalau temen nongkrong beli kopi kita juga harus ikut yang kayak gitu gitu loh. Jadi kita di buku ini kita coba untuk it's okay, pengalaman itu tuh valid gitu. Semua ngalamin struggle untuk gimana keeping up balance, tapi kita juga ada tips-tips, ada kayak yang Vina bilang, ada worksheet yang bisa dipakai untuk ngebantuin kita nge-guidance lah gitu supaya nggak kelewatan, tapi juga nggak harus yang jadi keluar dari grup atau gimana ya, jadi nggak gaul lagi apa gimana gitu. Cuplikan sedikit konteks kenapa kita bisa mendapatkan cerita ini adalah kita dapat cerita ini dan memang dari suara-suara anak muda itu sendiri. Kita juga kaget ya waktu kita FGD sama mereka. Wow, ternyata banyak banget nih anak muda umur muda yang udah pinjol gitu loh, dan untuk apa ketika kita misalnya kita nanya, ini yang what's more striking adalah buat apa sih gitu. Ini buat supaya bisa punya iPhone untuk memamerkan bobanya gitu loh. Jadi mereka tuh jadi salah satu ceritanya adalah mereka tuh pinjol, jadi pakai satu akun dan mereka itu sharing handphone ini untuk 10 orang. Oh ya? Gitu. Jadi dan nanti ganti-gantian gitu. Nanti misalnya hari ini gue pakai, nanti jadi mereka sampai ngasih tauin ini Kak, jadi nanti ditaruh di sini dan jalan biar kelihatan bobanya. Maksudnya it's sad kan, sedih kan. Berarti kan sampai segitunya harus punya iPhone. Dari mana nih ada kultur seperti ini, kayak maksudnya sampai segitunya kita nggak tahu, kita nggak punya duit tapi kita harus punya, sampai harus pinjol, harus bikin koperasi gitu ya. Itu kan seperti sedikit koperasi kan di situ. Terus tidak bisa membayarnya dan ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya bisa dibaca di buku kami nanti. Wow. Jadi kita melihat bahwa ya itu agak super sad ketika anak muda ini memang sampai harus begitunya untuk bisa diterima gitu di dalam pergaulan kampusnya. Jadi makanya kita menekankan pada identitas, kayak please do not be apologetic of your identity. Kalau nggak bisa, nggak perlu maksain gitu kan. Whatever makes you comfortable gitu. Sampai akhirnya jangan sampai pinjol lah intinya bagi kami. Ya. Cuma ini ya supaya bisa diterima di masyarakat ya. Diterima di pertemanan, bisa jadi anak populer gitu. Tapi apakah emang bener seperti itu yang kejadian? Kita dapat ceritanya kan dari anak mudanya. Maksudnya apakah dia dapat penolakan dari pertemanan? Benar. Oh, iya? Dia takut ditolak. Takut ditolak. Ya. Kita cenderung memang takut ditolak. Takut nggak jadi bagian dari grup pertemanan yang menurut kita keren. Karena memang tampilannya kan yang anak-anak populernya gitu semua. So they are trying to aspire, untuk supaya gue diterima nih sama mereka, gue juga harus punya nih kayak gini, gue harus pakai baju ini, gue harus makan nongkrong di Senopati gitu. Jadi kayak padahal sebetulnya teman-temannya tuh nggak seperti itu loh, cuman asumsi-asumsi aja dan ya walaupun memang ternyata misalnya temannya seperti itu, do we want to be like that? Apakah kita harus memaksakan diri? Jadi buku ini tuh ingin membuat anak-anak tuh mengground themselves, kayak it's okay to be you, beda itu biasa. Jadi kalau sampai lo tidak diterima karena lo berbeda,
tentunya dalam hal positif ya, dalam berbeda. Kalau misalnya lo melakukan pencurian atau pembunuhan sih enggak ya, itu beda yang berbeda ya. Tapi kalau berbeda as in your positive character self, itu enggak apa-apa loh gitu. Oke. Oh, ternyata iya sih itu mungkin emang pernah jadi pemikiran anak-anak muda sih ya, supaya bisa ada di dalam sebuah geng atau sebuah tongkrongan, misalkan mereka elit, kita pengen punya cara buat gimana caranya bisa nongkrong sama mereka, diterima. Sebetulnya bukan tongkrongan aja, kita ngeliat sosial media selebgram selebgram punya ini, and you aspire to be that selebgram, makanya kita juga mikir kayak ya ini social media toxicity juga ada ceritanya juga gitu, bahwa mereka pengen banget kayak selebgram itu, tapi ya itu kan bukan idolizing yang positif ya gitu. Jadi ya itulah ada lika-liku. Seru banget. Seru banget. Makanya mesti baca. Makanya udah baca belum? Belum ya? Oh ya baca sekarang. Baca sekarang ya YouTube, nanti saya ikut babu. Oke. Terus apa yang digali Mbak dengan narasumber itu? Apakah masalahnya digali atau mungkin ada pengalaman masa lalu sebelum mereka akhirnya punya keputusan seperti itu? Apakah ada trigger masa kecilnya atau apakah? Sejauh apa digalinya Mbak? Nggak sih, ada benang merahnya aja. Intinya buku ini semuanya benang merahnya adalah an allyship. Allies gitu. Jadi sebetulnya buku ini bukan mau menceritakan POV korban atau pelaku, tidak, tapi membuat orang empati. Ketika membaca buku ini, kita mau pengen orang untuk bisa melihat orang itu berempati gitu. Jadi ketika ada orang yang mengalami hal ini, janganlah kamu menjudge. Be on the right side of the history gitu loh. Jadi di sini mau kita sebetulnya mau membentuk persekutuan empati, orang-orang empatetik kolektif kayak let's be an ally to everyone. Ketika lu bisa memberikan ketika lu bersama mereka, itu akan membuat their life a little bit more better gitu loh. Jadi lu nggak perlu harus jadi superhero, gue kasih nih duit lo biar lo beli iPhone gitu, enggak, but then be there for them gitu. Bantu ngobrol kayak ya kan, itu nggak mahal kok untuk cuman bisa jadi orang yang baik aja gitu. So that's actually what we're trying to do ya. Kayak build a sense of allyship ini sih penting. Jadi bisa kolektif lewat buku, mereka bisa kalau ternyata pembaca itu kena nih di gue gitu, dia bisa jadi ngerasa itu kamu tuh nggak sendiri gitu, ada orang lain yang juga ngalamin itu gitu kan, walaupun mungkin di buku ini sifatnya anonymous atau namanya mungkin beda, tapi kisahnya tuh real gitu. Jadi mereka bisa terkoneksi dengan diri mereka lagi lewat bukunya. Jadi mereka juga lebih empati ke dirinya mereka, misalnya mereka ngalamin itu waktu mereka kecil atau ketika mereka remaja. Dan juga kayak Vina tadi bilang, bisa terkoneksi juga dengan orang lain. Jadi kita juga lebih berempati, bisa ngebantuin, nggak ngejudge gitu. Lebih ke situ sih. Banget. Apakah itu yang sebenarnya yang jadi penasaran tuh, apakah ini ya, yang jadi penasaranku adalah kenapa Mbak Vina dan Mbak Ratri mengangkatnya temanya ini nih. Apakah ada isu personal atau teman dekatnya Mbak Vina, Mbak Ratri mungkin, atau keluarga mungkin, atau cuma ngelihat by sosial media dan kayaknya mau coba deh ngangkat buku ini atau tema ini. Sebetulnya gini, kalau ngomongin allyship dan isu-isu ini ya, itu kan itu bisa dari sesuatu hal yang kecil aja. Ketika kita bisa bersama dengan orang yang benar gitu ya, on the right side of the history, itu nggak hanya bisa membantu that person's life a little bit more better, tapi itu bisa sampai ke atas loh. Sampai misalnya lu ngomongin perang aja nih sekarang gitu. Ketika lu tidak bersama pada history yang benar, cerita yang benar, it's creating chaos and violence even gitu kan. Itu kan impactnya besar banget. Kita cuma pengen bikin orang-orang mempromosikan bahwa lo bersekutu dengan orang yang mengalami peristiwa negatif itu tidak perlu mahal-mahal, but then just be a good heart, kind-hearted heart person, empathetic, dan jangan menambahkan gitu ya, jangan menambahkan bumbu di dalam issue gitu ya, just be there for a person kalau a person itu membutuhkan gitu loh. Jadi kalau isu personal, aku rasa semua orang pasti pernah mengalami dikucilkan, kecuali dia adalah Kim Kardashian pun dikucilkan ya. Jadi in some sort ya, nggak orang sebaik apapun pasti pernah dikucilkan. So that's why this book resonates so much. Pasti sangat ini relevan sama semua orang, mau kecil, besar, kaya, miskin, populer, tidak populer. Karena semua orang pasti memiliki insecurities kan gitu. Jadi ini membuat orang tuh kayak, karena kita menekankan pada identitas dan segala sesuatu di antaranya
just be proud of your identity gitu kan ya. If you're proud of your identity, the vibrasinya, energinya tuh akan lebih positif gitu dan apa ya, menarik apa ya, lebih banyak energi atau pendampingan positif lagi gitu sih. Aku pernah dianggap aku pernah dilabrak sama kakak kelas sering karena aku berwarna pink rambutku dulu kan gitu. Jadi aku ini memang pengalaman personal, tapi aku juga mengalami bahwa aku dibantu sama teman-temanku dan gak semua orang tuh memiliki teman yang baik gitu. Jadi aku membalikkan cerita ketika dan aku bisa memiliki esteem yang kuat kayak gini karena my social circle itu sangat positif. Tapi aku tahu banyak orang yang social circle-nya tidak positif dan mereka jadi terpuruk gitu kan. Nah, ini sih aku cuma ingin membagikan personal issues dan juga ada isu-isu lain yang memang kita lihat kan gitu. So what about you? Sama sih, ada beberapa topik yang di dalam buku ini yang memang pernah saya alamin gitu kan, secara personal. Dan mungkin ketika saya ngalamin dulu tuh nggak punya guidance gitu loh, ya kan. Kita harus nanya ke orang, harus ini, aksesnya belum sebanyak sekarang. Nah ini jadi buku ini jadi yang kayak kalau masih ada orang yang ngalamin itu, bisa pakai akses yang udah ada memang di luar, tapi mungkin kita bisa kasih sedikit 1 atau bantuan 2 tips kecil ya, aja, gitu. Kayak ngatur keuangan, prioritas apa yang mesti diutamakan saat ini, yang gitu-gitu. Atau juga bahkan pertanyaan simple kayak where do you see yourself 5 years from now gitu. Dimana sih kamu lihat diri kamu 5 tahun dari sekarang. Itu kan bisa ngebantu kita untuk ngerencanain langkah, katakanlah rencana kita ke karir atau ketika kita kuliah, yang hal-hal yang kayak gitu loh. Banget. Sampai ke hal-hal yang paling sensitif juga sih. Kita ngomongin soal kekerasan seksual juga. Apalagi isu seperti kekerasan seksual yang tidak, bahkan orang dewasa pun masih tabu ya? Untuk bisa ngomong sama orang lain. Yeah. We give a little bit of tool set di sini untuk mengenali kalau kamu mengalami ini, it is actually kekerasan loh gitu. Jadi mungkin ketika mereka tahu, jadi mereka bisa menyadari bahwa ini bisa di apa ya, kita sampaikan kan ke orang-orang yang mungkin tidak memiliki akses terhadap informasi yang sensitif seperti ini gitu. Dan kekerasan seksual itu sesuatu hal yang tidak banyak orang bisa berbicara kan gitu. Dan mungkin buku ini bisa menjadi teman untuk mereka menavigasi, walaupun sebetulnya harusnya kan ke tempat yang lebih profesional ya, tapi at least ini adalah one stop langkah pertama kayak first stop gitu untuk mereka bisa mengenali oke, gue nggak bisa nih kayak gini. Dan juga untuk orang-orang yang mungkin kelepasan gitu, bisa melakukan verbal sexual abuse gitu, misalnya kayak oh, gue nggak boleh ya catcalling. Ternyata nggak boleh yang ngomong ini ke cewek atau ke cowok atau ke siapapun, ke orang tua, ke adik anak-anak gitu kan. Jadi ini semacam memberikan informasi pertama lah gitu sebelum mereka menjadi jauh lebih parah lagi. Wow. Ini kalau aku telah nih kayaknya ini ya lumayan menjadi pekerjaan sosial yang mulia ya. Oh, tapi enggak. Kita juga sadar bahwa sebetulnya buku ini juga bukan, kita juga nggak sadar bahwa this is not enough. Yang banyak orang yang kerjanya tuh lebih hebat lagi. Kita hanya menambah berkontribusi aja sebagai pemantik diskusi dan juga pemantik empati lebih dalam lagi. Karena yang kita lakukan di sini just a small mere thing dari apa yang teman-teman pendamping, CSO, LSM tuh lakukan tuh mereka lebih berat lagi kan yang mereka lakukan. Makanya kita berhubungan dengan CSO juga nih, banyak komunitas-komunitas anak muda dan juga gerakan sosial yang memang nanti kita juga akan mencoba untuk terhubung dengan buku ini supaya mereka bisa menyebarkan. Jadi dari mereka untuk mereka dan oleh mereka kan sebetulnya ini kan buku ini. So we're trying to contribute a little bit aja. Dan memang kita bikinnya tuh popular writing ya, makanya supaya nggak jadi kayak undang-undang dasar gitu kayak. Jadi bisa kayak masuk gitu. kemana-mana. Bisa masuk kemana-mana. Gitu. Jadi conversational ya. Dibikinnya sangat populer dan Gen Z banget ya. Ya, dan jadi kayak bisa dari katakanlah dari teman ke teman, dari orang tua ke anak, atau dari guru ke murid atau tante ke ponakan misalnya gitu kan. Jadi bisa dipakai, bisa masuk ke banyak ruang lah. Gitu. Ide siapa pertama Mbak Bud bikin buku ini awalnya? Ya kita tuh ngomong udah. Jadi kamu tahu gak sih, kita tuh seangkatan dulu kuliah. Dia antropologi, aku kriminologi. So that's why the human
kind of like sense to it, itu makanya keluar banget kan. Kita belajar human behavior kan gitu. Dan emang dari dulu tuh nggak tahu ya kita tuh beda negara. Emang kita maksudnya gimana kok kita memang terhubung lewat sosial media terus kayak we just wanna do something gitu itu loh. kapan ya 2017? Wah, gila udah terlalu lama Bo sampai. Coba gue liat chat pertama kita ya. Terus berarti bukan karena pertemanan awalnya. Maksudnya karena kenal sahabatan atau apa itu bukan karena itu atau? Mainnya sih beda waktu mainnya kuliah. beda geng. Beda geng. Beda Dia banget. geng keren. Geng kan? Enggak dong. Keren. gue tertidur nih. Enggak. Tapi memang kita dua anak pintar. Keren. Kita harus bangga loh. Harus. Bener-bener bangga kalau kita IP-nya 4. Jadi Kecil ya ngomongnya ya. Enggak, dia pintar banget. Dia pintar di antropologi, aku pintar di kriminologi. Visip UI, celah. Jadi emang kita nggak tahu entah kenapa emang jadi gini aku sering memposting kerja-kerjaanku dan you always give comments kayak Vin dan komennya juga iya ya Vin gini and we always kan kita tuh langsung diskusi aja gitu lewat DM yang kayak kita bikin sesuatu. Sebenarnya keresahan kita karena gila nih aku tuh suka beli buku aku memang suka buku young adults kan dan dan entah kenapa yang ada beberapa referensi tidak ada di Indonesia ini buku-buku kayak gini nih gitu dan Ratri juga kan tinggalnya di luar juga kayak iya ya yuk bikin sesuatu yuk walaupun mungkin ada banyak cuman kita tidak terhubung aja sama buku-buku young adult yang seperti ini kan terus akhirnya ya kita bikin sesuatu lah yuk untuk just contribute our passion sama our work ya dia kan juga kerja di social issues juga gitu. So emang kita terhubung karena memang kita frekuensinya sama gitu kan dan emang interestnya juga sama gitu. Wow seru ya. Ya. Berarti karena sekarang sosial media itu masih bisa jadi. Ini sosial media yang positif, Cie. Contoh yes. menghasilkan sesuatu yang positif, Cie. Menghasilkan buku ya. Dan gak cuma buku, film pendek kan juga ada kan. Ada. Dari sini kan. Nanti kita akan ngobrolin ya. Cie langsung. Tapi di sini ada topik yang menarik ya soal strawberry generation. Aku malah baru denger nih. Aku cuma dengernya adalah sandwich generation. Hari-hari sandwich generation. Sandwich iya, strawberry iya. Apa itu strawberry generation? Strawberry generation itu kan kalau berdasarkan labelnya ya. Oke. Itu generasi yang strawberry itu kan masih gampang gitu loh. Sorry. Kalau kena apa dikit kan langsung kelihatan tuh. Teksturnya berubah. Oh ya. Kayak rentan banget gitu Rentan banget, loh. fragile. Fragile. Gitu. Iya. Nah, ada yang menyebut bahwa generasi anak sekarang ini gampang banget deh gampang goyah lah gitu goyah, kayak gampang kena mental, gampang ini gitu. Katanya sih gitu. Tapi it's okay kita bukannya menegasikan bahwa itu misalnya it's okay to feel that way. Tapi buku ini mencoba untuk kayak ketika lu mengalami ini bukan berarti lu udah gagal. End of the world. Yeah, it's not the end of the world. So we're trying to make that strawberry a little bit more kayak tougher gitu aja gitu. Jadi biar strawberry-nya tuh shortcake lah. Apa sih ini? Shortcake. Biar jadi strawberry yang Jepang, strawberry Jepang. Strawberry Jepang. Lebih besar, lebih Strawberry kualitas. Fuji. Bagus, ya kan? Besar, bagus, mahal. Nah, iya benar. Jadi ya a quality strawberry gitu. Dan itu ada isu di dalamnya juga, di dalam buku ini ada ceritanya di dalam. Banyak. Jadi kita masih ada layers of it all. Jadi kan memang identitinya walaupun kita punya topik besar tapi kayak kita lihat perjalanan anak ini dari yang dia awalnya. Jadi ada semacam sequence gitu ya. Jadi kayak dia mengalami pertama dia mengalami goyahan terus gimana dia bisa step back gitu terus bisa naik lagi. Jadi setiap cerita tuh ada sequence di mana dia mengalami karena kita kan short stories ya. Jadi nggak bisa terlalu panjang gitu. So we were trying to make it very compact di mana dia bisa move into dari mulai dia merasa rentan sampai dia mulai sedikit memiliki agency untuk maju dan ternyata dikuatkan karena ada teman-teman yang suportif gitu. At the end of jadi semua cerita itu dia bisa terkuatkan karena ada orang-orang lingkungan yang suportif sama dia gitu. Itu kadang-kadang kita nggak bisa sadar ya Mbak kayak gitu tuh kayak mungkin karena udah hidup biasa aja karena di sehari-hari begitu-gitu aja. Kadang malah nggak ngeh, ini kita kayak lagi dalam keadaan fragile. Iya. Terus ternyata ini kita malah lagi di support sama teman yang positif. Betul. Atau Dan kita bisa juga minta saran dari orang lain. Kita bisa juga open up kan. Iya. Kadang-kadang kita tuh kalau lagi ada masalah tuh simpan aja sendiri gitu kan. Tapi di sini justru coba deh reach out ke orang-orang di sekitar. Mungkin ada 1-2 orang yang kadang-kadang kita nggak nyangka tapi mereka dengan happy sharing gitu. Kasih mungkin tips and tricksnya atau gimana. Kita kalau kita biar bisa sadar nih kita lagi dalam keadaan goyah, gimana Mbak?
Lah, lagi dalam keadaan goyah tuh. Sebetulnya jangan denial sih, karena kan kita disuruh dari dulu kita dianggap tidak boleh terlalu mengeluarkan perasaan kamu, ya nggak sih? Iya. Mau duka, mau senang, mau bingung. Kadang-kadang kita juga, nggak mau terlalu ngomong senang, nanti kira gue mamer lagi. Sebetulnya own it, embrace it, gitu ya. Tapi dalam porsi tertentu, tentunya, ya kan ada porsinya. Jadi kita sebetulnya pengen bilang bahwa dalam hal kita ngomong identitas ini, kita harus mengembrace whatever that we are dan apa yang terjadi kemarin, kegagalan kemarin tidak membentuk identitas kita. You can always be better dan stronger gitu. Ya kan? Kalau mengembrace berlebihan takut jadi ini gak sih? Pick me person. Nah, itu ada ceritanya. Ada cerita pick me satu di situ. Karena kayak ini makanya paling kelihatan di lingkungan tongkrongan sih, paling kelihatan sih. Pasti di setiap tongkrongan tuh pasti ada satu center orangnya yang berasa si paling betul. Ada banget. Di tempat kerja juga banyak loh. Makanya ini relate banget dari youth sampai ke kalian di tempat kerja gitu. Dan aku juga ngobrolin sama teman-teman aku di kantor kan. Oh, ini setiap story ada ini orangnya seperti ini sampai tua. Jadi sebetulnya itu sih kayak benang merahnya juga, bahwa kayak embrace dan emang yang paling penting adalah support system itu sih. Dan emang kan nggak semua orang memiliki that positive support system kan. That's why di sini kita tidak menyalahkan kalau ini orang tidak memiliki positive support system, tapi kita makanya dengan buku ini mengajak be that support system. Jadilah support system. Jadi kita mengajak pembaca juga untuk menjadi orang yang mendukung orang yang sedang mengalami hal yang terpuruk gitu misalnya. Jadi buku ini tidak hanya buat youth-nya, tapi untuk mengajak orang menjadi support system yang baik gitu. Oh, jadi arahnya banyak ya? Banyak. Makanya segala sesuatu di antaranya kita kayak gitu. Harus berkesinambungan satu sama lain tuh ya. Kita bisa jadi orang yang ditolong, kita juga bisa jadi orang yang menolong. Wow, sangat positif hari ini saya ya, podcastnya luar biasa. Nah, kalau itu fenomena pick me itu yang paling kerasa tuh yang seperti apa, atau mungkin di dalam buku ini yang paling ketara tuh seperti apa? Ya lagi-lagi untuk the fear of not being accepted ya, kayak FOMO aja, kayak pengen jadi seseorang tapi malah jadi menjatuhkan orang yang dianggap kompetisi gitu loh. Jadi lebih detail lagi di ceritanya bahwa nanti bisa teman-teman bisa baca bahwa yang paling bahaya adalah ketika kita menegasikan orang lain supaya kita lebih kelihatan. Itu tidak baik gitu kan. Ketika kami bilang bahwa embrace your identity, jangan sampai lu embrace identity lo tapi lu meminggirkan orang lain. Itu sulit banget buat kita sadar. Betul. Itu jadi kan ibaratnya kayak mau naik tapi lu diinjak orang lain. Nah, gitu. Jadi jangan sampai ya Dek ya. Waduh. Itu ketakutan banyak orang kayaknya ya, Mbak. Itu ketakutan kebanyakan juga sih. Bisa jadi consciousness buat kita. Ketakutan dan jadi kesadaran bahwa ketika kita maju, bisa kok kita maju tanpa kita harus nginjek orang lain. Betul. Gitu aja sih. Makanya kayak buku ini memang kayak be your authentic self aja gitu. Gitu. Bisa tanpa menginjak orang. Waduh, gimana ya cara kita sadar ya? Berarti kamu sering menginjak orang untuk coba ditanya. Takutnya nggak sadar nih, saya di sini menjadi host berdua kan menginjak orang juga. Kita nggak tahu. Nah itu sih makanya kita juga kayak nggak bilang bahwa buku ini sesuatu hal yang baru. Kita hanya berkontribusi dari the giants yang udah mulai dengan isu ini dari lama gitu. Jadi kita berterima kasih kepada orang-orang yang memang menginspirasi kita yang udah lebih dulu gitu untuk melakukan gerakan ini, untuk bikin allyship, sponsorship, everything gitu. Tapi di sini kita mau ikut juga berkontribusi dalam gerakan itu. Siapa inspirasi terbesarnya, siapa Mbak? Inspirasi terbesar aku sih, klise ya. Tapi aku mamaku sih kayak gue merasa bahwa ibu bapak aku adalah orang yang tidak pernah menjudge aku. Jadi ketika aku mau berteman dengan, aku mau bikin band, aku mau rambut kuping gitu, mereka akan bertanya nyaman gitu kan ya, nggak apa-apa, aman gitu kan, ya udah silahkan. Terus yang kayak misalnya aku mau milih tempat kuliah apa juga mereka nggak pernah ada gimana ya membuat aku di posisi yang membuat aku tertekan. Nah ketika aku gagal misalnya dalam pilihanku, mereka juga akan terus menjadi support system. Oke, itu kegagalan. Jadi aku merasa aku terbentuk dari orang-orang lingkungan yang cukup membiarkan aku memiliki akuntabilitas dari pilihanku gitu, tidak menjudge aku. Nah dan teman-teman aku juga alhamdulillah aku juga kayak seperti itu sih. Jadi
tapi tidak semua orang kan memiliki situasi Ya, seperti betul, itu. betul. Dan my greatest idol akhirnya aku melihat kayak ibu bapakku tuh wow, a great ally, dan aku bisa cerita apapun ke mereka. Oke. Gitu, jadi bener-bener kayak mau wah gimana nih gitu kan ya, misalnya sampai dari aku IP-nya walaupun IP-nya ya aku cuma dapat 1 B nih gitu kan ya, terus yang kayak atau putus nih gitu, dari putus sampai nilai itu juga kayak mereka chill banget gitu loh. So that's why I inspire so much from them. Kamu gimana? Mbak Ratri? Aku sih sama sih ya, ada juga teman-teman, dan interesting enough juga aku pernah punya bos yang sangat suportif, teman-teman kerja yang justru bisa lihat the other side of me, yang kita kadang-kadang tuh hypercritical kok ke diri kita. Gitu loh. Hypercritical bahasanya wow luar biasa Kita ya, tuh bukan kayak overthinking ya Iya, bahasanya. jadi kayak overthinking, jadi yang kayak gue nggak bisa deh, kayak gue ini gitu. Tapi justru orang-orang lain yang di sekitar kita, bisa rekan kerja itu, mereka justru lihat enggak lo kok, lu keren kok, lu bisa kok gitu, lo kan pernah ngerjain ini, atau pengalaman lo nih bagus gitu. Oke. Jadi ya seperti mereka jadi support system kita gitu, mau nggak mau. Oh, luar biasa nih. Dengan pekerjaanmu yang luar biasa juga ya sebagai seorang Wah, terima kasih. Sorry, data science, Data science, AI. AI ini berarti AI yang sekarang kita gunakan nih Mbak Ratri ya. yang ChatGPT dan teman-temannya Oh ya. itu kan Gen AI, generative AI gitu. Nah, kalau yang Mbak Ratri, saya lebih ke pakai AI untuk analisa data yang size-nya besar, yang tidak mungkin dianalisa oleh manusia misalnya gitu. dan itu Big pekerjaanmu data, sehari-hari itu preskriptif tuh ya. Oh, jadi kamu minta tolong prediction. minta tolong AI jatuhnya ya? Ya, AI itu jadi toolsnya. Oh, jadi memprediksi toolsnya. Oh, gitu. nih saya kurang paham nih soalnya yang gini-gini itu. Jadi kamu harus Nanti ikut lah. kelas nanti. Mungkin episode berikutnya. Episode berikutnya kita ngomongin soal AI ya. Boleh. Oh gitu, seru banget. Kalau Mbak Vina emang udah bergerak di isu-isu gender, disabilitas, inklusi sosial. Dari kapan Mbak udah bergerak di bidang? Aku dari dulu. Jadi aku memang ngambil kuliahnya juga masternya juga gender, inklusi sosial, terus aku kerja di Komnas Perempuan, di International Development sampai sekarang. Jadi aku memang dari dulu suka banget sama isu, bukan suka banget ya, I have interest and passion, karena kalau suka kan sedih ya kebanyakan ceritanya ya kan tentang vulnerable groups gitu. Jadi ya aku memang punya passion di situ, dari sejak aku lulus kuliah aku selalu kerja di bidang ini. Oh, inklusi sosial itu apa sih Mbak? Inklusi sosial, jadi masyarakat itu kan layernya banyak ya. Jadi ada beda etnisitas, ada disabilitas, dan kebanyakan teman-teman kita yang memang dianggap mungkin tidak sama dengan orang kebanyakan itu mengalami peminggiran gitu. Jadi kan kamu bisa lihat kan ada etnis minoritas yang mengalami diskriminasi. So that kind of thing. So layers of karakter orang atau identitas seseorang yang memang sebetulnya tidak pantas untuk didiskreditkan, mereka mengalami itu. Misalnya dalam konteks profesional, dalam konteks ya mereka sebagai warga negara. So hak-hak mereka itu jadi dikesampingkan karena mereka adalah disabilitas misalnya gitu. Misalnya tidak ada akses karena yang memadai di kantor, padahal tempat staff-staffnya tuh banyak yang disabilitas gitu. Tapi kok nggak ada, misalnya nggak ada toilet yang disabilitas gitu. Jadi mereka tuh dianggap tidak ada, invisible gitu. Tapi itu kan hal kecilnya ya. Tapi aku kan bergerak di isu yang cukup besar gitu. Jadi kalau misalnya mau ngomong soal inklusi sosial, bagaimana kita mencoba untuk merangkul mereka juga bagian dari ini. It's normal to have this type of differences gitu. Menjadi manusia tuh bukan hanya seperti ini loh. Satu dimensi. Satu dimensi. Jadi manusia itu. Jadi inklusi itu mengajak untuk merangkul seluruh tipe manusia gitu kan. Maksudnya mau beda ras, mau beda abilitas, apapun, bahwa kita semua tuh sama, cuman ya ada keahlian khusus yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang berbeda dari yang kebanyakan gitu sih. Berarti kamu bergerak di LSM? Enggak juga? Bukan LSM tapi International Development. Wow, gitu. International Development. Wow, seru banget. Wah, wah, emang orang-orang pinter tuh pekerjaannya keren-keren ya kayaknya. Stres juga sih. Itu kemarin tadi habis mental health issue kan di sana. Karena Alex Media ini lagi banyak angkat buku-buku isu-isu inner child, terus, mental health kayak gini kan. Kemarin saya dapat kesempatan buat ngobrolin inner child bareng seorang psikolog. Nice. Ternyata yang kita kan
tadi targetnya adalah mau ngajak yang anak-anak muda, tapi yang datang ternyata ibu-ibu. Iyalah. Ternyata emang Belum selesai. belum selesai. Bahkan udah ketika mereka udah punya anak, Iya. takutnya malah ketika mereka punya anak, anaknya ini malah jadi apa namanya? Trauma ininya, Yang trauma selanjutnya, dumping, ya, trauma berkelanjutan dumpingnya ya. mereka. Iya. Itu mah jadi kayaknya emang Youthquake ini salah satu materi yang luar biasa nih kalau kita Wah, bikin belum kelas-kelas gitu tahu, enggak ya? Insya Allah. Jalan. Kita cuman ingin berkontribusi punten Hanupis. Bentar. Cek langsung. Oke, luar biasa. Kalau kita tarik ke masa muda Mbak Vina sama Mbak Ratri bagaimana? Masa muda. Kamu masa kira kita sudah? Nah, Silakan Mbak Ratri masa mudanya. Waduh, saya sih kalau Vina kan tadi orang tuanya sangat suportif ya. Gue sebenarnya saya agak kebalikannya, oke. gitu. Cukup konservatif kalau di saya. Jadinya sangat akademis. Oke. Tapi kan hasil akhirnya bagus. Ya, Terpintar di antropologi. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sih, cuman kalau saya boleh bilang sih lebih ke ngebangun percaya dirinya jadi agak lebih lama, Oh, oke. gitu. Jadi Maksudnya gimana, Mbak? karena walaupun dituntut secara akademis, cuman saya bukan orang yang juara satu gitu. Justru nggak pernah masuk 10 besar, nggak pernah ini gitu. Ya udah biasa aja sih gitu. Cuman akhirnya dan kalau tadi Vina cerita S1-nya kan sospol ya. Aku juga, aku di antropologi, tapi S2-nya aku benar-benar kayak switch. Benar-benar pindah, aku ganti ke mungkin nggak terlalu biasa di sini, sistem informatika. Oke. Terus aku ambil knowledge management. Jadi itu benar-benar kayak beda banget. Terus abis itu ke AI gitu kan. Justru ya itu tadi lingkungan kerja networkku yang justru bisa bantu untuk ngelihat justru karena apa akademisnya beda, background latar belakang pendidikannya beda, skillnya jadi ngebangunnya jadi unik gitu loh. Justru sesuatu yang nggak pernah ada di data science gitu loh. Karena kebanyakan orang-orang data science ya matematika, statistik gitu kan. Sebenarnya justru dengan backgroundku yang mix antara technical dan non technical, ada sosial, ada humanistiknya, jadi bisa ngasih warna dan ngasih point of view yang benar-benar beda gitu loh. Dan lingkunganmu yang sportif tuh jatuhnya membentuk kepercayaan dirimu yang tadi itu ya, yang jadi isu di awal. Ya di awal agak lama ininya, tapi begitu ini langsung pede aja gitu. Sulit gak sih Mbak membangun kepercayaan diri itu? Sulit in a way, kita tuh kadang-kadang suka ragu sama diri kita sendiri lebih daripada orang lain ragu sama kita gitu loh. Jadi emang pada akhirnya kita mesti bisa jadi orang yang paling percaya sama diri kita sebelum orang lain percaya sama kita. Gitu, ya kan? Oh, ini perlu garis bawah ini, set. Iya. Gitu. Oh, luar biasa ya Mbak. Berapa lama proses perpindahan jurusan tadi, jurusan lagi perpindahan pekerjaan, profesi? Macam-macam. Berapa lama ya? Saya tuh pindah 15 tahun yang lalu. Pindah ya dari Indonesia tuh sekitar 15-16 tahun lalu. Berarti sekarang gak di Indonesia tinggal? Sekarang gak di Indonesia tinggalnya. Di mana Mbak? Saya tinggalnya di Singapura. Oke. Waktu itu dulu pindah setelah sempat kerja beberapa tahun di Indonesia, terus saya dapat kesempatan sekolah di Singapura. Ya udah dari situ benar-benar bangun. Jadi ya mungkin 15 tahun untuk akhirnya bisa. Jadi kalau dulu saya boleh bilang tuh, saya tuh kayak punya beberapa pecahan apa ya, jigsaw tuh apa sih bahasa Indonesia? Puzzle gitu ya. Cuma nggak tahu nih mau diapain sih gitu. Tapi begitu sekarang udah setelah 15 tahun ngumpulin itu baru bentuknya kayak gini. Gitu. Oh, cukup lama prosesmu Cukup ya Mbak? lama. Tapi ya tetap aja jalanin aja. Jalanin aja. Pasti ada gagalnya, pasti ada salahnya. Nah, gagal itu kan kadang malah bikin, tadi ya kita udah pede nih, udah mulai naik nih rasa kepercayaan diri, tapi kegagalan itu kan kadang malah kayaknya emang bukan gue, bukan di sini nih bidangnya. Ya nggak apa-apa kalau emang bilang nggak di sini, nggak perlu switchnya, jangan jauh-jauh. Oke. Caranya dikit, kayak ibaratnya kayak gak nyari frekuensi radio. Kadang-kadang kan mindahinnya cuma butuh sedikit aja, tapi akhirnya ketemu kan gitu. Emang kita yang tahu soal kita sih ya. Iya, Luar gitu. biasa. Mbak Vina mau cerita masa kecilnya? Masa kecil ya. Masa lalunya? Masa kecil emang, aduh keluargaku tuh keluarga Batak yang Oh, dirimu
Batak asli. Oh ya? Kira Jaksel asli nggak ya? Oh, Jaksel juga. Jaksel juga. Batak juga. Batak juga. Memang Batak yang memang tinggal di Jakarta dari dulu kan. Bapakku juga dari kecil di Jakarta. Memang bukan Batak tembak langsung sih. Oke. Tapi memang Batak yang jadi kita tuh we have a sense of community yang emang, jadi aku tuh deket banget, kayak guyup banget itu sama sepupu, sama tante-tante aku. Jadi kayak gimana ya, that sense of community itu udah dibangun dari keluarga kan memang. Jadi dan aku ketika aku memproyeksikan diriku kepada pertemanan, itu juga akhirnya kayak loyalitas itu penting banget. So that allyship, walaupun dulu tuh nggak ngerti apa sih kata allyship ini gitu kan ya. Kan ini baru seksi tuh baru sekarang. Jadi kayak entah kenapa kayak gue harus loyal gitu pokoknya kalau ada teman gue gitu. Dan aku mengalami itu waktu aku dilabrak gitu ya sama kakak kelas karena rambut kuping. Satu angkatan aku belain aku, gila turun tangan, Kak, di mana kakak sekarang? Enggak, udah Kak, kita revenge ya? Enggak kok dia, Kak, peace. Terus gitu, jadi aku tuh merasa kayak, wah, aku tuh memang dari dulu, alhamdulillah banget, emang selalu dapat teman, lingkungan tuh yang sangat satu frekuensi sama aku. Tapi aku juga melihat bahwa di tempat kerja juga, misalnya tempat kerja nih ya, nggak semuanya satu frekuensi dong sama kita gitu. And how to navigate that? Untungnya aku sudah memiliki bekal yang cukup untuk gue nggak apa-apa kok kalau mereka nggak suka sama gue, nggak apa-apa gitu kan ya, kan nggak semua orang harus berteman gitu kan, yang penting kita tidak saling menyakiti toh gitu. Jadi dan ada orang kan langsung takut gitu kayak, wah gila nih ada orang nggak suka sama, nggak apa-apa beb. Gak perlu semua orang disukain gitu kan. Bener. Jadi itu membantu aku. Jadi masa kecilku yang cukup mengembrace aku tuh cukup unik, as in aneh gitu ya. Kayak, jadi aku tuh cukup aneh kan orangnya. Tapi kayak ternyata teman-teman aku ini cukup mengembrace aku dan menerima aku apa adanya. Dan emang yang itu juga membuat aku menerima orang apa adanya. Jadi nggak ngeliat dari materi, nggak ngeliat dari pergaulan, tapi ngeliat dari kindness gitu kan. Jadi emang gue sih yang penting itu ya. Yang penting kind and loyalty itu penting sih gitu di in this economy too gitu ya. In this economy and in this world, that's what's going on right now. Yang lu butuh klise, tapi yang butuhin adalah loyalitas sama ke kind hearted people gitu. Above of that kayak ya udah itu hanya tambahan, tapi kayak just be kind gitu loh. Kainnya juga ke diri sendiri juga. Kain juga ke diri sendiri. Be kind to yourself. Gak perlu. Jadi ini kan nggak perlu memaksakan loh. Kalau emang kayak kalau aku sih agak sedikit mau menambahkan bahwa kalau kata orang bilang if you're not accepted in the table, bring your own seat. Tapi kan kita juga tahu bahwa tidak perlu memaksakan. Kalau menurut aku if you're not acceptable in that table, make cari your own aja table. Make your own table with the ones that accept you. Gitu loh. Exactly. Jadi emang life is like that. Jadi kita harus di sini buku ini untuk cuman pengen jadi sahabat ke orang-orang yang dirasa beda terus dijauhin atau dirasa beda terus dianggap aneh. Padahal tuh you're okay, you're not the only one who's weird. I'm also a weird girl, she's also weird. Kayak semua orang tuh harus weird biar dunia ini berwarna. Ya. Gitu aja sih. Kita kayak lagi talk show ini ya, talk show motivasi ya. Tapi kita bukan ya, tapi bukan motivator. Kita bukan motivator. Kita cuma pengen ground people up gitu ya nggak sih, kayak tumbuh bareng. Lu luar biasa itu seperti tagline Gramedia ya, tumbuh bersama. Oh iya gitu. Oh gue nggak tahu. Gue nggak tahu loh. Loh itu ada di belakang kita loh. Oh iya? Iya pas berarti. Pas kita banget. ulang tahun Gramedia. Ya udah, tolong ya di tambahin eksemplarnya. Gramedia, tolong. Tetap. Wink wink. Di sini ada satu topik yang menarik juga soal perkawinan anak. Ya. Sebelum kita tutup ini mungkin jadi topik obrolan kita terakhir nih Mbak. Sebelum habis ini kita ngobrolin film pendeknya. Apa ini Mbak sih perkawinan anak ini, apa yang terjadi sebenarnya dengan narasumbernya Youthquake ini? Oke, dari story-nya memang kita ngobrol sama seorang anak yang tinggal di suatu lokasi gitu yang memang ya sudah normal gitu, anak-anak tuh dikawinkan. Dijodohkan jatuhnya berarti atau? Ya dijodohkan, dikawinkan ya karena alasan-alasan tertentu, tapi bukan karena consent anaknya, malah karena keputusan arbitrary dari orang tuanya gitu. Dan memang kan kita memiliki undang-undang yang memang tidak boleh anak itu adalah di bawah 18 tahun. Jadi ketika ada orang, ada manusia, cewek cowok dikawinkan di bawah umur 18 tahun, ya itu
itu ilegal gitu dan ada di undang-undang kita dan tapi praktik itu masih terjadi dan kenapa perkawinan anak itu sangat amat berbahaya karena itu bisa kita sudah banyak melihat kasus-kasus di mana akhirnya ya mereka bisa ada gangguan dalam kesehatannya untuk perempuan gitu ya karena kan jadi akhirnya dia kehamilan yang rentan gitu karena kan belum siap tubuhnya dan juga edukasinya juga terhambat misalnya ya nggak semuanya memang hamil tapi keputusan untuk menikah itu kan keputusan saat dewasa gitu, keputusan material ada, keputusan masa depan ada, dan jadi di situ tuh anak ya harusnya jadi anak aja gitu, sekolah dan menjadilah anak. Ketika anak menjadi ibu gitu, ada anak ngurusin anak, itu kan ada keresahan yang memang menjadi kesedihan yang cukup di mana orang-orang tuh ada segelintir anak-anak yang menjadi alpa dari hak mereka gitu, hak pendidikan, hak kesehatan. Nah, ya ini yang kita mencontohkan dari cerita ini bahwa anak ini berupaya untuk menolak untuk dikawinkan gitu. Oh, dia sadar ya berarti kalau ini dia nggak mau dan dia seperti dia tidak tahu undang-undang, dia tidak tahu apa, dia pengen sekolah, kenapa saya harus kawin gitu. Dan ternyata di teman-teman di sekolah itu dikawinkan semua. Sama ya ternyata emang itu normal di tempat dia tinggal gitu. Tapi dia menjadi rebel dan dia melawan arus gitu ya, dan melawan arus untuk kepentingan dia walaupun dia harus durhaka katanya dengan orang tuanya. Tapi nggak semua kedurhakaan itu tuh ada konteksnya gitu ketika jadi emang kita melihat refleksi kembali bahwa kata durhaka itu ya dia menggunakan itu ya, saya jadi harus durhaka nih sama orang tua saya karena saya melawan, tapi di sini kan kata durhaka itu memiliki perspektif yang berbeda bahwa dia melawan untuk dia mengalami pemaksaan perkawinan ini kan gitu. Dan mencegah efek buruk jangka panjang sebenarnya gitu. Kan Pendidikan, gitu. Kesehatan, dan bahkan ada temannya yang karena dia menikah terlalu cepat dan akhirnya menjadi akhirnya hamil terlalu cepat, mengalami eklamsia dan meninggal. Jadi emang banyak hasil dari perkawinan anak ada memiliki impact kepada kesehatan reproduksi perempuan yang akhirnya memang rentan menjadi peningkatan mortalitas ibu ya gitu. Jadi tingkat kematian ibu juga tinggi gitu. Ibu karena dia sudah menjadi melahirkan anak ya. Jadi itulah efeknya memang sangat besar gitu, dan kita mencoba untuk menjelaskan bahwa it's okay untuk mereject permintaan dari orang tua lo kalau memang itu lo rasa tidak nyaman di diri lo dan ada efek besar yang akan jadi gitu. Atau juga sebaliknya, kadang-kadang kan pernikahan anak justru dipaksa orang tua ketika takut kenapa-napa anaknya. Ya kan? Takutnya nanti apalah. Padahal gitu. Sebenarnya kan kalau mau dilihat ya namanya pernikahan anak tuh nggak akan pernah quote unquote normal kan gitu. Pasti ada efek jangka panjangnya. Jadi dari manapun pressure untuk nikah anak itu datang ya baiknya memang jangan dilakukan karena ada efek jangka panjangnya gitu. Nah, cerita detailnya seperti apa teman-teman bisa baca di ceritanya, bukunya. Oke, terakhir buku ini ternyata mau dibikinkan film pendek atau sudah jadi? Tayang nanti di launch. Oke. Masih banget. Berarti hanya undangan yang bisa menonton atau? Ya kalau datang sebetulnya kan datang. Kayak ini kan soalnya kita belum tahu tayangnya. Kita belum tahu tayangnya kapan ya. Iya. Di launching. Kalau misalkan ternyata pas podcast ini tayang nggak pas launchingnya nih udah lewat dari launching. Oh iya betul. Apakah bisa ditonton masih? Ya itu nanti akan diposting di sosial media. Sosial medianya Youthquake. Youthquake ya. Di anything sosial media? Ya mungkin Alex dan yang membantu kami dan Perpres. Jadi emang gini, kita memang konsepnya kenapa kita tiba-tiba kok bikin shorts gitu ya dari ini. Aku merhati itu kayak maksudnya kita udah sering datang ke book launch dan kita pengen buku ini tuh launchingnya bukan hanya kita yang diwawancara, tapi kita pengen tamu-tamu atau orang-orang yang memang excited to know about the story untuk for the book ya tuh untuk mengalami bukunya. Betul. Dan caranya adalah memvisualisasi 3 isu prioritas dari buku ini. Jadi 3 shorts itu adalah sebuah adaptasi dari 3 topik. Adaptasi ya, bukan menceritakan ulang ceritanya tapi adaptasi dari 3 topik. Kita ambil dari topik pick me atau bullying gitu ya. Yang kedua topik mental health. Yang ketiga sebetulnya yang identity gitu. Gitu sih. Kayak merangkul semua. Enggak, kita paling lama 2 menit. Kan shorts. Berarti ada 3 movie nanti. 3 movie. Oh.
yang akan 3 shots, dari ya. 3 Abimana shots Arya, Iqbal Ramadan dan juga Hana Al-Rashid. Keren. Masing-masing berarti jadi tokohnya di cerita masing-masing. Yes. Dia 3 topik, Ya, merepresentasikan jadi 3 topik. Jadi Cerita. masing-masing satu Satu topik, cerita. satu cerita. Satu Oh, Nanti gitu. kita sebar di launching itu masuknya kapan gitu. Oh gitu, dan bisa ditonton di nanti di sosial medianya kita Ya, di yes. Youthquake ya. Ya. Sobat Palmera bisa mendapatkan buku Youthquake di Gramedia terdekat, bisa didapatkan dengan harga 108.000 ya di sini dengan cerita yang tadi total ada 10 cerita. 10 cerita yang berbeda-beda dari narasumber yang berbeda-beda, satu Indonesia. Dan ceritanya juga punya isu yang masing-masing. Tadi yang udah kita obrolin di awal, dan mudah-mudahan teman-teman pesannya tadi yang seperti kalau aku rangkum, boleh rangkum pesannya ya untuk kita dan dari kita untuk kita gitu gak sih? Oleh intinya kita. Ya? Oleh kita, dari kita untuk kita, oleh kita. Demokrasi. Demokrasi. tumbuh bareng. Tumbuh bareng. bersama. Udah lu masukin deh tuh jargon semuanya. Tumbuh bersama dengan buku-buku di Gramedia. Ya. Betul Dan sekali. ya. Well, thank you banget Mbak Vina, Mbak Rati udah mampir ke Palmera. Sama-sama, terima Sama-sama, kasih. thank you so much Sobat Thank you Palmera. semuanya. Semoga nggak ini ya, nggak bete dengan Palmera dengan keriuhannya, tapi karena tadi lagi sepi datangnya, jadi pas Iya. Palmera ini tuh Jakarta apa sih? Jakarta Barat. Loh, aku West Coast loh. Di mana? Kebon Jeruk. Oh deket dong Ya harusnya. iya dong. West Coast. Hello. Bonjer. Tetanggaan. Tapi kalau di kantor kita ini kayaknya masuknya Jakarta Pusat nih. Oh, Kantor oke. kita ini nih. Oke. Yang penting kita Jakarta lah. I think tetap Jakarta. Ja- Nomor 1 ya. Oke. Thank you Sobat Palmera udah nonton kita. Saya Musa Carlos Thank sampai undur you. diri. Kita jumpa lagi di apa kabar? Ada apa di Palmera episode selanjutnya. Terima kasih semua, sampai jumpa. Thank you. Bye.